Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melkianus Umbulaga dengan NIM 1734030023. Kelas A reguler sore semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas hasil review buku yang ke-10, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini buku bertema sudut pandang bagaimana memahami masalah sosial. Studi tentang problem sosial. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek akrab dalam beberapa aspek yang tidak semuanya jelas terlihat. Sosiolog melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmu sosial. Sosial sebagai salah satu pendiri sosiologi, Emil Durkheim berkomentar, sebuah ilmu masyarakat kadang-kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, yang biasa untuk tujuan ilmu apapun adalah untuk membuat penemuan, dan semua penemuan seperti itu lebih atau kurang mara pendapat diterima untuk banyak orang menganggap problem aborsi itu sederhana. Ini adalah pembunuhan bayi yang lain, problemnya juga sederhana. Pembatasan terhadap aborsi menyangkal perempuan hak untuk mengontrol kesuburan mereka, dan karenanya menjaga mereka tidak sama untuk pria. Perhatikan bahwa kedua posisi adalah sikap moral dan masing-masing tampak seperti akal sehat kepada kepala para penganutnya. Pasti ada beberapa masalah, itu tidak jelas tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam ilmu sosial adalah untuk mencari tahu siapa mereka agar tidak tertipu oleh keakraban. Sosiologi menawarkan satu cara untuk mengatasi kesulitan ini. Diungkapkan secara formal, sosiologi dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai jelas mungkin, memahami sebagai dimensi dan melakukannya tanpa pengaruh oleh harapan dan ketakutan pribadi. Meskipun ini adalah kompleks tugas dan tidak setiap analisis sosial mengarah pada penjelasan atau wawasan. Sosiologi paling baik menggunakan orientasi membingungkan yang membutuhkan pengamat di luar akal sehat, penyesalan menerima kebijaksanaan. Pesannya sebagai Peter Berger berkomentar bahwa keadaan tidak seperti kelihatannya, seperti yang kemudian Peter Berger jelaskan. Data dalam bentuk pengamatan sistematis adalah neces, alat pencegah kehamilan untuk memastikan atau melewati apa yang tampaknya masuk akal. Hal ini menunjukkan seberapa sering terjadi kondisi berbahaya
konsepnya tentang data biasanya menyebutkan pertanyaan. Salah satu tujuan yang saya dalam buku ini adalah mengajari Anda bahwa jawaban terhadap pertanyaan bergantung pada sudut pandang Anda, untuk menggambarkan betapa pentingnya sudut pandang bayangan Anda. Apakah mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian pada salah satu lukisan karya Imis Belanda. Di malam hari pada tahun 1888, seperti yang terlihat di sampul buku ini, lukisan itu menggambarkan sebuah bangunan sederhana yang dikunjungi warga biasa pada malam hari, tempat mereka makan, minum, dan bersosialisasi. Namun seperti banyak seni besar, karya seni ini dapat dipahami dari beberapa sudut pandang, tidak semuanya jelas. Salah satu sudut visi akan melibatkan penggunaan spektor lingkup untuk menganalisis komposisi kimia cat. Karya Van Gogh ditandai dengan warna-warna cemerlang. Pendekatan lain adalah menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknik sikat artis, karena menggunakan pukulan yang berat dan menyayat. Sudut pandang ketiga adalah dengan mencermati gambar itu dari jarak dekat untuk melihat bagaimana gambar-gambar itu menyatu. Akhirnya Anda bisa bergeser sejauh beberapa meter untuk melihat pemandangan. Dua langkah terakhir ini penting karena seperti banyak karya impresionis, apa yang dilihat para penonton dari berbagai jarak, masing-masing sudut pandang penglihatan ini memberikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi. Setiap tingkat analisis valid dan mengombinasikannya mengarah pada wawasan yang lebih luas tentang lukisan itu. Saya menekankan dua sudut visi, individu dan struktural, yang bila dipadukan menyediakan pandangan yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita. Misalnya, salah satu faktor yang turut menjelaskan mengapa orang-orang menggunakan narkoba adalah stres yang disebabkan oleh pengangguran, problem pribadi. Namun seperti yang saya berpendapat, informasi ini mengatakan sedikit tentang mengapa begitu banyak orang menelan zat berbahaya. Untuk mengatasi masalah ini perlu melihat faktor-faktor struktural. Ternyata semua masyarakat makmur menggunakan narkoba dalam kadar yang relatif tinggi, maka pasti adalah sesuatu tentang struktur sosial yang makmur yang menyebabkan banyak orang memakai narkoba. Dipertimbangkan
bersama menyebabkan banyak orang. Kemudian kedua sudut penglihatan ini yang saya jelaskan secara lebih terperinci dalam beberapa saat, memberikan cara-cara pemahaman yang saling melengkapi. Akan tetapi sekarang ini perlu ada definisi tentang problem sosial. Proses menentukan topik kita tidak hanya mengilustrasikan pentingnya melihat pokok bahasan yang familiar. Dengan cara-cara baru itu juga menunjukkan beberapa karakteristik dasar Amerika Serikat. Menentukan masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang menentukan tampaknya langsung, semua orang tahu siapa mereka. Memang daftar isi buku ini menyediakan daftar pokok bahasa yang terkenal, kesehatan yang buruk, ketidakkesehatan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi oleh contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah terjadi problematik, sedangkan yang lain tidak. Fakta ini penting karena mungkin secara menjatuhkan tidak semua kondisi yang berbahaya dianggap sebagai problem sosial. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.